Berjaga-jaga itu sesuatu yang bisa membosankan, bisa juga menyenangkan, tergantung kegiatan apa yang dilakukan selama berjaga-jaga itu. Kita sebetulnya juga berjaga-jaga dalam hidup ini. Berjaga-jaga kapan atau menunggu kapan Yesus datang menemui kita. Menemui kita secara pribadi, yaitu dengan kematian, dan menemui kita bersama-sama, yaitu pada saat kedatangannya yang kedua, pengadilan terakhir. Tuhan mengingatkan dengan perumpamaan tadi, berjaga-jaga itu diperlukan karena kita tidak tahu kapan dia datang. Kalau nanti kita kedapatan ketiduran, tidak membukakan dia pintu, wah celakalah ya. Maka yang disebut berjaga-jaga di sini adalah selalu fokus pada yang ditunggu. Yang ditunggu kan Kristus, maka ya fokus ke Dia. Seperti kalau Anda menunggu orang yang Anda cintai, perhatian terus ke dia, ke orang itu. Jangan sampai pas dia datang kita ketiduran. Yang ditunggu itulah yang kita nanti-nantikan. Bahkan sejak zaman Nabi Yesaya tadi di bacaan pertama sudah dirindukan. Dan dia memang sudah datang, kelahirannya 2000 tahun yang lalu, tapi juga wafat dan bangkit dalam Roh Kudus. Dia mencurahkan Roh Kudus pada kita. Dia sekarang mengaruniai kita Roh Kudus untuk berjaga-jaga menyambut kedatangannya yang kedua, yaitu kiamat, tapi juga sebelum itu kedatangannya pribadi pada kita waktu kita meninggal dunia, ya, pengadilannya yang pribadi untuk kita. Nah, dalam suasana berjaga-jaga ini sekaligus mau menyambut Natal, peringatan kelahirannya yang pertama dulu di dunia 2000 tahun yang lalu, sekaligus menyongsong kedatangannya yang kedua dan kedatangan pribadinya untuk kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan dalam berjaga-jaga? Gereja kita yang satu kudus Katolik Apostolik ini sudah 2000 tahun ini mempunyai tradisi berjaga-jaga ini. Antara lain 3 hal. 1, berdoa. 2, bertobat. 3, beramal kasih. Tradisi yang bagus untuk berjaga-jaga. Tidak hanya menjelang Natal 25 Desember, tetapi juga untuk berjaga-jaga abadi sampai dia hadir lagi. Berjaga-jaga terus menerus. Maka saudara-saudari, kita memasuki masa Advent ini, mari kita lakukan 3 hal itu. Makin aktif berdoa, selain itu juga renungan Advent ya, yang tahun ini temanya di Kuspahan Agung Semarang adalah makin bersatu dengan Kristus dan berbuah yang lebat, yang manis ya. Berdoa, merenungkan sabda Tuhan. Yang kedua adalah bertobat. Sejak tanggal 1 Desember sampai menjelang Natal, paroki kita membuka pelayanan sakramen pengampunan dosa. Yang ketiga, berbuat amal kasih. Silakan membuat amal kasih sebesar-besarnya pada masa Advent ini untuk saudara-saudari kita, supaya tidak ada satupun yang kekurangan dalam merayakan Natal, dan juga menyambut Yesus sendiri dalam diri orang-orang yang susah dengan cara menolong mereka. Mari kita mohon kekuatan Tuhan dalam Ekaristi ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa.